Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Meski jumlah pasien positif corona dari waktu ke waktu terus bertambah mencapai 6.575 per hari ini, namun pasien sembuh juga mengalami peningkatan mencapai 686 orang. Jumlah tersebut juga diiringi dengan angka kematian mencapai 582 kasus hingga Minggu 19 April 2020. Benarkah peningkatan jumlah pasien sembuh ini mengindikasikan bahwa pandemi corona akan segera berakhir? Untuk membahas hal tersebut sudah ada dua narasumber kami, yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, dan juga Bu Ninik Rahayu, seorang penyintas virus corona. Assalamualaikum, selamat sore. Saya ke Bu Ninik terlebih dahulu. Terima kasih, Mas Abraham. Ya, Bu Ninik senang mendengar bahwa Anda pada akhirnya negatif ya tes corona. Setelah beberapa waktu kita mendengar Anda juga aktif sebagai anggota Ombudsman ini ternyata terpapar corona. Bagaimana kisah ini, Bu? Iya, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya hasil tes swab kedua dan ketiga saya dinyatakan negatif setelah pada tanggal 20 hari Jumat Maret 2020 saya dinyatakan positif corona begitu. Nah, tentu saya kemudian mengikuti prosedur untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah sakit dan sempat melakukan isolasi mandiri 2 hari di satu tempat begitu. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang saya ikuti sesuai dengan protokol upaya penyembuhan dari virus corona ini, lalu saya pada tanggal 9 kemarin, Kamis 9 April 2020 saya dinyatakan sembuh begitu. Begitu sih. Ya, bagaimana pelayanan yang Anda terima, Bu Nini, bisa dijelaskan kepada kami hingga pada akhirnya Anda bisa melalui masa-masa sulit? Saya bersyukur banyak dukungan sebetulnya yang diberikan kepada saya karena sesungguhnya ketika saya dinyatakan positif virus COVID-19 itu tidak hanya berdampak implikasinya pada saya pribadi ya, tetapi juga pada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar saya begitu. Nah, dukungan dari kantor ombudsman ya yang terus memberikan dukungan pada saya untuk apa yang harus dilakukan itu cukup memberi penguatan kepada saya, dukungan keluarga juga begitu. Dan rumah sakit ya, pertama tentu ada satu rumah sakit Brimob Kelapa II, rumah sakit Polri yang di mana saya stay di sana selama 14 hari yang juga memberikan dukungan penuh kepada saya, mulai dari pengobatan, kemudian dukungan paramedis ya, dokter, paramedis, kepala rumah sakit juga sangat baik. Kemudian juga dukungan dari Rumah Sakit Gatot Subroto yang juga memberikan dukungan pada keluarga kami untuk dilakukan tes. Puskesmas terdekat, Puskesmas Setiabudi dan Puskesmas Pancoran yang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga saya begitu. Lalu juga Puskesmas Setiabudi yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap teman-teman di kantor yang sempat berdekatan dengan saya. Nah, itu kemudian mulai melegakan karena bagaimanapun ketika saya dinyatakan positif, orang-orang yang sempat berdekatan dengan saya itu punya kondisi yang potensi untuk tertular dan dengan demikian itu secara psikologis sedikit atau banyak ikut membebani kalau misalnya tidak ada dukungan pemeriksaan kepada mereka. Dan bersyukur semua pihak memberikan dukungan sehingga kemudian itu juga memberi penguatan psikologis saya. Lalu juga selain pengobatan di rumah sakit ya, saya juga alhamdulillah bersama Bu Leli yang kebetulan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang juga terpapar COVID-19 mendapat dukungan juga doa-doa dari Handai Tolan ya, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal.
cukup banyak pondok pesantren yang tiba-tiba juga memberikan dukungan dengan melakukan khataman Al-Quran, teman-teman gereja dengan mengajak jemaatnya untuk memberikan doa, itu semua juga ikut menguatkan saya, terutama untuk harus insya Allah bisa sembuh begitu kira-kira. Sehingga proses di rumah sakit itu saya coba ikuti sesuai dengan saran yang dianjurkan oleh tenaga medis begitu. Oke. Selain bahwa Anda juga penyintas corona, kita juga mengetahui bahwa Anda adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga punya tanggung jawab untuk mengevaluasi sebagai mana pelayanan publik yang berjalan, termasuk juga barangkali pelayanan kesehatan. Apa yang ingin Anda komentari di sini, Bu Nini? Iya, begini. Jadi memang saya melihat ada dua hal ya. Yang pertama, ini kan memang secara medis menurut dokter sekalipun ketika menyampaikan kepada saya, belum ada jenis obat tertentu yang bisa dikatakan ini sebagai obat untuk menyembuhkan begitu. Sehingga dokter memberikan keleluasaan kepada saya untuk menggunakan instrumen lain yang dipandang juga ikut membantu gitu. Jadi kenapa kemudian ini sangat baik secara psikologis maupun secara proses yang saya jalani. Tapi saya selalu menyampaikan kepada dokter, dok, ini boleh nggak saya minum? Dokter bilang boleh, beri jeda waktu 2 jam selain obat medis. Sehingga pada saat di rumah sakit saya tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi misalnya Chinese medicine gitu. Jadi obat-obat Cina saya minum. Lalu Indonesian traditional medicine, saya masih meminum madu misalnya, VCO, kemudian air rebusan pepaya, air rebusan sambiloto yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya. Makanan-makanan di luar makanan rumah sakit yang secara selera saya masih bisa mengkonsumsi, itu juga diperbolehkan. Kemudahan-kemudahan seperti ini juga memberi penguatan bagi saya secara fisik dan psikologis. Itu satu, artinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa rumah sakit, protokol pengobatan di rumah sakit memang harus dibuat dengan melibatkan pasien begitu. Jadi keinginan pasien dan keinginan rumah sakit itu bila bisa seiring itu akan menjadi sangat baik. Saya tidak membayangkan kalau misalnya tertutup sama sekali gitu, tidak ada sama sekali tertutup asupan dari luar. Nah, saya tidak tahu praktek di tempat lain. Kebetulan di rumah sakit Bayangkara Brimob Kelapa II itu saya diberi itu, meskipun memang dengan prosedur yang sangat ketat ya. Jadi makanan yang masuk tentu sudah tidak boleh lagi keluar dan harus diperiksa dan sudah dilakukan dengan cara yang steril begitu. Jadi memang tidak mudah makanan masuk misalnya. Jadi artinya pasien betul-betul didengarkan kebutuhannya. Nah, ini memang tidak mudah ya dengan jumlah tenaga medis yang sangat terbatas, dengan cara berpakaiannya pakai APD itu kan sangat luar biasa ya. Tidak mudah buat para medis dengan menggunakan APD, tidak seperti pada saat kita dirawat dalam kondisi sakit yang biasa. Nah, oleh karena itu rumah sakit ketika bisa bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan pasien, itu akan membantu sekali penyembuhan. Maka kalau saya amati sebagai ombudsman ya, di beberapa video yang beredar kadang-kadang ada pasien yang sama sekali sulit berkomunikasi dengan dokter sampai 3 jam tidak ada komunikasi sama sekali. Dan lain sebagainya, itu mungkin agak menyulitkan. Nah, beruntung di Rumah Sakit Brimob kami dibuatkan WhatsApp group begitu. Sehingga setiap keluhan dari pasien kemudian segera, walaupun tidak langsung ya, tetapi tidak berapa lama kemudian kita direspon. Setidaknya direspon melalui komunikasi di WhatsApp. Mungkin ini juga bisa ditiru di rumah sakit lain supaya tidak ada pasien yang sampai tidak keluhan sama sekali. Ya, nanti saya akan mendalami soal bagaimana metode yang diterapkan komunikasi antara dokter dan pasien.
berbicara soal dokter, sudah bersama kita juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih. Assalamualaikum, selamat malam, Dok. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abram. Iya, Dok. Langsung saja kalau kita dengarkan penjelasan Bu Nining tadi, ini bisa dikatakan menjadi suntikan semangat positif dari seorang penyintas corona. Namun agak sedikit berbeda dengan pandangan Anda kaitannya dengan angka pasien sembuh yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana lengkapnya, Dok? Pasien sembuh yang dikeluarkan oleh pemerintah? Pasien meninggal dunia maksud saya. Pasien meninggal dunia. Jadi begini, waktu itu saya diwawancarai diskusi di dalam Trijaya FM radio. Saya sampaikan pesan pertama dari Presiden bahwa sekarang ini harus kita kebut, percepat, dan perluas testing. Sekarang kita kemampuannya di posisi sehari itu kurang dari 1.000 pemeriksaan. Ya. Target Bapak Presiden yang sudah disampaikan dan itu juga disampaikan oleh juru bicara pemerintah, targetnya adalah 10.000. Kalau target kurang dari 1.000 sampai seperti sekarang ini, kita hanya mampu dari awal Maret sampai sekarang hanya mampu memeriksa 42.000 orang. 42 orang. Padahal yang seharusnya diperiksa yang cover itu sekarang ODP mencapai 178.000 orang. Oleh karena itu harus melakukan percepatan, perluasan tes massal PCR. Nah, saya bilang kalau tes massal ini dikerjakan secara segera, maka penemuan kasusnya akan luar biasa banyak. Maka akan berkonsekuensi apa yang dilaporkan pemerintah, masalah angka positif, itu akan berbeda jauh pertambahannya. Demikian juga angka kematian akan juga berbeda jauh. Karena sekarang pun angka kematian yang positif itu sudah 582 ya. Tetapi kami hari Kamis itu koordinasi dengan BNPB. Angka kematian itu antara COVID yang positif dengan yang status PDP yang dilaporkan juga meninggal itu mencapai 1.300. Artinya ada kematian yang status PDP ini masih belum jelas ini hasil pemeriksaannya. Karena masih menunggu pemeriksaan dan sampai sekarang belum keluar pemeriksaannya. Jadi angkanya besar sekali yang belum keluar pemeriksaannya. Jadi kami memang berharap untuk memetakan, mempotret ya, angka yang betul-betul bagus begitu. Baik itu angka kematian maupun angka yang positif itu amanah Bapak Presiden untuk segera melakukan tes massal secara cepat dan luas, itu segera dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, sampai kapan kita mengejar angka yang 178.000 ODP itu yang dia harus diperiksa, diketahui gitu, positif apa tidak. Oke, sampai di situ Dok, bagaimana kemudian seharusnya masyarakat menyimak dan juga merespon data yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai rujukan? Jika demikian, andai kata Anda juga punya perspektif yang sedikit lebih dalam di sini kaitannya dengan pasien dalam pemantauan ataupun dalam pengawasan. Ya, begini, sebenarnya masyarakat ini tidak boleh menganggap enteng penyakit ini. Ya, ini PSBB diterapkan, tapi kelihatannya masyarakat tidak terlalu perhatian. Jalan-jalan masih penuh, ya. Kemudian transportasi umum, kereta, busway itu masih berjubel. Masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya ya, tingkat penularan luar biasa tinggi. Ya. Meskipun sekarang tingkat penemuan kasus yang positif maupun penemuan yang meninggal positif, itu masih di angka 6.000 dan yang mati di angka 500. Itu belum menggambarkan keseluruhan. Kenapa? Karena target yang harus diperiksa itu masih banyak. Masih banyak, 178.000 ODP itu harus diperiksa. Dan itu harus dipercepat. Nah, saya khawatir kalau sudah dipercepat, itu akan muncul angka yang lebih besar. Termasuk juga angka kematian akan muncul yang lebih besar. Karena kematian PDP yang belum terperiksa itu juga besar. Menurut data BNPB yang di atas 1.000 tadi. Jadi artinya ini angin surga belaka ini, menganggap bahwa angka pasien sembuh lebih tinggi daripada angka kematian akibat corona, Dok. Saya tidak mengatakan angin surga ya. Ini masih kapasitas
kita melakukan pemeriksaan. Apa yang dilakukan pemerintah itu sudah betul diperiksa. Tapi kapasitas ini harus ditambah supaya cepat. Dengan cepat melakukan pemeriksaan, dia cepat memetakan kasus yang sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, hanya kita harus lebih bekerja keras untuk mempercepat. Seperti amanah Bapak Presiden, ini harus cepat dilakukan tes massal secara luas, secara masif, ya kan, supaya kasus ini seluruhnya bisa ditemukan. Dan bukan hanya itu, kita harus istilah kami itu harus mendahului penularan ini. Jangan sampai kita di belakangnya penularan. Kita nggak bisa kendalikan kalau di belakang penularan. Kita harus mendahului. Dengan angka sehari di bawah 1.000 pemeriksaan kita masih akan tertinggal oleh kecepatan penularan virus. Tapi kalau kita bisa mencapai 10.000 per hari dengan penambahan alat, penambahan reagen, ya, dan sebagainya, kita akan bisa mencapai 10.000 per hari dan kita akan bisa melampaui penularan. Kalau data per hari ini dengan angka pasien sembuh ada 631 orang dan meninggal dunia 535 orang, bagaimana ini menyikapinya? Sekali lagi saya katakan, ini kan... Saya ralat, mohon maaf dok, ada 686 orang per hari ini. 686 yang sembuh, yang mati 582. Betul. Ya, sebenarnya begini, kami berharap sebenarnya kepada pemerintah, barangkali selain angka positif yang ditayangkan, kemudian angka sembuh yang ditayangkan, kemudian angka mati yang ditayangkan yang positif, ya, barangkali juga untuk bekal evaluasi, baik evaluasi dalam mempercepat pemeriksaan, evaluasi dalam rangka penanganan perawatan kasus, barangkali juga angka PDP, angka yang meninggal, angka yang sembuh PDP, itu juga bisa ditampilkan begitu. Sehingga kita bisa membagi-bagi begitu, apa nih nanti strateginya ke depan bagaimana. Kalau saya tangkap sekarang ini, dengan angka kematian PDP yang cukup besar, ya, kalau dijumlah dari angka kematian positif yang 582, ya, dikurangkan dari 1.300, itu berarti angka kematian PDP yang tidak dilaporkan kan cukup besar. Ya. Nah, kalau itu kita manage dengan baik, ya, itu mungkin tidak akan terjadi seperti apa. Manage yang paling penting menurut saya adalah sesuai dengan perintah Bapak Presiden, percepatlah testing itu. Karena dengan mempercepat testing, gambaran yang PDP yang meninggal itu belum selesai hasilnya, itu akan cepat bisa kita tangkap dan bisa gambarkan apakah memang positif atau negatif. Yang jelas dari keterangan yang disampaikan oleh tim gugus tugas juga sudah mengeluarkan data PDP per hari ini 15.646 orang. Ada UDP 178.000 orang. Bagaimana ini menyikapi angka-angka ini? Makanya angka ini sebenarnya, ya, 178.000 ditambah 15.000 itu adalah angka yang potensi kalau cepat dilakukan pemeriksaan itu positif, ya. Ada potensi positif, bahkan mungkin sangat besar positif, ya. Kalau ini tidak dikejar dan kita tidak mengetahui, maka kita tidak bisa melakukan lokalisir, ya, mengisolasi orang-orang yang seharusnya cepat dilakukan isolasi setelah dia dilakukan periksa. Kita juga tidak bisa cepat melakukan testing, melakukan tracing kontak kepada orang-orang ini sebelum diperiksa, karena sebelum diperiksa mana positif mana negatif belum ditentukan. Kalau positif tentunya harus lakukan isolasi baik mandiri ataupun rumah sakit tergantung gejalanya, sekaligus ditelusuri siapa saja yang sudah melakukan kontak dekat. Strategi pemeriksaan ini dengan angka seperti ini perlu dipercepat. Kalau tidak dipercepat, sampai kapan kita bisa memeriksa 178.000 orang itu? Oke, artinya kalau dengan data ini sebetulnya bisa juga dikatakan PDP yang juga sembuh bisa masuk seharusnya juga, dan angkanya juga masih bisa lebih tinggi angka kesembuhan. Artinya ya, begini, betul. Jadi bukan hanya angka kematian dan angka positif yang bisa berubah, angka kesembuhan juga bisa berubah kalau seluruhnya diperiksa. Dari angka yang positif saja, misalnya angka positif itu kemudian terdeteksi banyak begitu.
Kalau kemudian dibandingkan dengan angka kematian, bisa jadi kemudian persentase angka kematian justru menurun. Kenapa? Penemuan kasusnya banyak, tapi angka kematian mungkin bertambahnya tidak seberapa. Oke, saya ke Bu Nini. Jika demikian, Bu Nini, Anda ingin berkomentar soal ini? Bagaimana Anda adalah seorang anggota Ombudsman Republik Indonesia? Baik, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum, Daeng. Saya cuma melihat begini, soal tes tadi ya, saya setuju bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara lebih, kalau secara waktu bisa lebih cepat, itu mungkin akan jauh lebih baik dan akan menambah jumlah orang yang bisa kemudian diketahui statusnya, apakah dia positif atau negatif. Ya, karena kalau itu tidak dilakukan dengan cepat, justru juga akan memperlambat proses pengobatan itu sendiri yang seharusnya bisa segera diberikan. Salah satu contoh kasus misalnya, pada saat saya dilakukan tes COVID hari Jumat hari tanggal 18 ya, saya tanggal 20 hari Jumat saya dilakukan tes. Hasilnya 3 hari kemudian sudah bisa diketahui. Hari Selasa tanggal 24 saya sudah dinyatakan positif. Jadi 3 hari waktu itu hasil analisisnya. Tapi kemudian saya baru dilakukan rapid pada hari Senin. Ya, dan waktu itu Anda disebutkan tanpa gejala ya, benar demikian Bu Nini? Iya, tanpa gejala. Nah mestinya kan terbalik nih prosedurnya. Karena kemudian saya baru tahu mestinya rapid dulu. Kalau kemudian diketahui positif, baru dilakukan swab. Saya tidak tahu kenapa waktu itu langsung swab. Bisa diringkas Bu, waktu kita terbatas? Ya, nah lalu saya baru kemudian dilakukan rapid itu hari Senin, hasilnya negatif. Nah swab yang kedua itu hasilnya baru diketahui 10 hari, gitu. Ini beda kan, yang pertama 3 hari, yang kedua 10 hari. Nah swab yang ketiga itu selesai dalam waktu 1 hari. Nah saya kira kalau kemudian bisa dilakukan lebih cepat proses analisis ini akan mempercepat juga untuk mengetahui status orang seperti yang tadi disampaikan oleh Daeng. Yang kedua adalah soal ketersediaan masker dan APD. Karena sepengetahuan saya yang punya potensi terkena virus itu adalah bukan hanya dokter dan para medis, tapi juga bagian gizi, OB, petugas kebersihan. Nah, saya lihat standar yang mereka gunakan ini berbeda-beda. Nah, mungkin akan menjadi lebih baik siapapun yang bersentuhan dengan tempat-tempat virus itu mendapatkan layanan yang sama gitu, dan standar ini harusnya sama terhadap semua rumah sakit. Itu sih saya kira. Terima kasih atas testimoni Anda, Mbak Nini Rahayu, dan sebelumnya pandangan dari Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami kembali untuk Anda saat lagi.